Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1352. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Namun itu juga masih berjuang secara lama. Oleh karena itu Qin-Chen pun segera mendesak kekuatan darah Raja Kegelapan, dan boom, kekuatan darah Raja Kegelapan langsung mengalir kepada pohon iblis dari 10.000 alam sebelum kemudian pada akhirnya Qin-Chen dapat memblokir kekuatan kegelapan pada jiwa Raja Iblis Abadi sebelum kemudian kekuatan kegelapan itu ditelan oleh pohon iblis 10.000 alam. Boom! Setelah kekuatan kegelapan itu dihancurkan sepenuhnya dan ditelan oleh pohon iblis dari 10.000 alam, seketika kekuatan jiwa Qin-Chen pun akhirnya terukil di kedalaman jiwa Raja Iblis Abadi. Dan Raja Iblis Abadi saat ini telah sepenuhnya diperbudak oleh Qin-Chen. Setelah menyerap kekuatan kegelapan ini, pohon iblis dari 10.000 alam pun mengalami peningkatan yang jelas dalam sekejap. Tuanku, pada saat yang sama di tengah-tengah Qin-Chen merasa dirinya telah membentuk sentuhan kontak antara dia dan Raja Iblis Abadi. Dan saat ini hidup dan mati Raja Iblis Abadi sudah dapat dikendalikan oleh Qin-Chen. Kemarahan asli pada Raja Iblis Abadi saat ini menghilang. Mata Raja Iblis Abadi menjadi lembut, napasnya pun langsung menyatu, dan matanya sangat kusut. Tuanku, kata Raja Iblis Abadi, dia berkata dengan penuh hormat kepada Qin-Chen. Namun pada saat itu tiba-tiba duar, gerbang istana iblis abadi langsung dirusak oleh banyak master iblis, dan banyak master iblis itu secara paksa masuk ke dalam kuil iblis. Tuanku Raja Iblis Abadi, pemimpin dari pemimpin penjaga itu datang untuk melihat dan langsung berkata kepada Raja Iblis Abadi. Namun dia tidak menunggu untuk membuka mulutnya. Tiba-tiba duar, Raja Iblis Abadi langsung mengebom. Seketika aura menakutkan keluar dari tubuh Raja Iblis Abadi, dan mata Raja Iblis Abadi yang melihat penjaga iblis itu masuk tanpa izin langsung menjadi dingin, dan energi iblis yang mengerikan menembak dari Raja Iblis Abadi. Seketika pemimpin penjaga itu mengeluarkan darah dari sudut mulutnya, dan dia terhempas ke belakang sedikit. Tidak ada perintah dari raja ini. Siapa yang membuatmu berani bergegas masuk ke sini? Kata Raja Iblis Abadi. Dia berkata dengan niat membunuh. Tiba-tiba semua orang pun terdiam. Banyak iblis yang takut melihat Raja Iblis Abadi, dan tidak ada seorang pun yang mendapatkan akibat baik hal ini. Kemudian Raja Iblis Abadi pun mengusir para iblis itu untuk keluar dari ruangan ini. Sebelum kemudian Raja Iblis Abadi pun kembali menghampiri Qin-Chen. Tuanku, kata Raja Iblis Abadi, nampak penampilannya sangat penuh hormat. Matanya malu dan Qin-Chen sepenuhnya telah menjadi tuannya. Sebelumnya hampir saja kamu katakan padaku kekuatan misterius macam apa yang ada di dalam jiwamu, tanya Qin-Chen. Karena Qin-Chen mendapati bahwa kekuatan kegelapan jiwa sebelumnya cukup menakutkan dan bahkan mampu melawan kekuatan jiwanya. Oleh karena itu Qin-Chen sangat penasaran dengan kekuatan yang berada di jiwa Raja Iblis Abadi. Kekuatan kegelapan ini berbeda dengan kekuatan kegelapan lainnya. Itu sepertinya telah melampaui kategori iblis abadi. Kembali kepada Tuan. Itu adalah kumpulan sumber jiwa dari kolam kegelapan. Itu menjadi orang-orang gelap dan bahkan menahan serangan jiwa dari masing-masing ahli yang kuat, kata Raja Iblis Abadi. Dia menjelaskan. Kegelapan. Ya Tuan, itu adalah kegelapan. Rumornya adalah orang kuat dari keluarga kegelapan, dan nenek moyang para leluhur adalah inti dari kolam kegelapan, dan memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Kata Raja Iblis Abadi, kalau begitu kamu tahu orang-orang iblis dan keluarga kegelapan. Mengapa mereka memasang kolam kegelapan ini? Kata Qin-Chen. Dia bertanya lagi. Ini aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa selama orang-orang kuat memasuki kolam kegelapan dan begitu mereka jatuh, jiwa mereka akan kembali ke kolam kegelapan, dan itu memiliki kekuatan kehidupan yang kekal. Kata Raja Iblis Abadi,
hidup kekal. Gumam Qin Chen, dia pun mengerutkan kening. Bagaimana mungkin? Namun Raja Iblis Abadi langsung berkata lagi dengan serius, "Tuan, ini memang benar. Saya telah melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Saya melihat ada iblis yang jatuh tetapi kemudian dibangkitkan kembali di kolam kegelapan," kata Raja Iblis Abadi. Kebangkitan jiwa. Qin Chen mengerutkan kening. "Apakah kamu yakin?" tanya Qin Chen lagi. Kemudian Raja Iblis Abadi itu sangat meyakini hal tersebut. Dan Raja Iblis Abadi juga menambahkan bahwa bukan hanya kelahiran kembali, tetapi setelah kelahiran kembali di kolam kegelapan, kekuatan iblis yang terlahir kembali itu akan memiliki peningkatan. "Apakah ada hal yang sangat bagus seperti itu?" kata Qin Chen. Qin Chen sedikit kagum karena setelah kematian tidak hanya bisa dilahirkan kembali, tetapi juga akan mendapatkan transformasi. Qin Chen juga langsung menyadari bahwa sepertinya Laut Dewa Iblis Kekacauan ini itu sepertinya lebih penting dari yang diperkirakan oleh Qin Chen. Tetapi pada saat ini Qin Chen tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal ini, karena pertama-tama Qin Chen dan Raja Iblis Abadi harus berurusan dengan konferensi Pulau Iblis terlebih dahulu. Segera Qin Chen pun kembali ke konferensi Iblis dan mengikuti Raja Iblis Abadi. Saya kemudian melihat Iblis Chen aman dan sehat, dan segera Raja Iblis Batu Hitam pun tiba-tiba menghela napas lega dan pandangannya sangat bersemangat. Mulai hari ini, Iblis Chen adalah Raja Iblis pertama dan Raja Iblis Batu Hitam adalah Raja Iblis kedua. Sekarang, konferensi Pulau Iblis berlanjut, kata Raja Iblis Abadi. Suaranya bergema ke setiap telinga semua orang. Boom, seluruh permainan mendidih dan bersemangat. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi di antara Raja Iblis Abadi dan Qin Chen, tetapi sepertinya mereka telah mencapai sebuah kesepakatan. Melihat Qin Chen telah berhasil menjadi Raja Iblis pertama, tiba-tiba membuat seluruh situs bersemangat dan darah mendidih. Dengan kekuatan Iblis Chen, Raja Iblis pertama secara alami terkenal dengan pengembalian yang nyata. Kekuatan Qin Chen sebelumnya telah sepenuhnya meyakinkan semua orang. Selanjutnya, konferensi Pulau Iblis pun dilanjutkan. Kemudian seorang Raja Iblis terkenal bertarung dengan sengit. Namun tidak ada yang berani menantang Iblis Chen, dan bahkan Raja Iblis Batu Hitam pun tidak ada yang menantang. Karena semua orang tahu bahwa tidak peduli siapa yang berani menantang Raja Iblis Batu Hitam, maka nasib selanjutnya akan sangat suram. Pada akhirnya, setelah pertarungan yang sangat sengit, peringkat Raja Iblis baru pun lahir. Raja Iblis pertama tentu saja masih dipegang oleh Qin Chen. Raja Iblis kedua tentu saja masih dipegang oleh Raja Iblis Batu Hitam. Sedangkan Raja Iblis ketiga tentu saja masih dipegang oleh Raja Iblis ketiga sebelumnya. Namun ada beberapa perubahan dari Raja Iblis keempat sampai ke Raja Iblis ke-18. 10 hari kemudian, Raja Iblis baru akan mengikuti kursi ini ke kolam kegelapan. Pada saat yang sama, ada sihir lain yang akan menjadi luar biasa di konferensi wanita. Atau Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk memasuki kolam gelap, kata Raja Iblis Abadi. Suaranya seperti guntur, menggema di telinga semua orang, dan tentu saja itu pun kembali menarik sorak-sorai semua penonton. Setelah konferensi Pulau Iblis, itu adalah hari karnaval, dan kekuatan sihir yang tak terhitung jumlahnya datang ke sini. Setelah mengalami pertarungan yang begitu sengit, tentu saja ada beberapa kebutuhan lain. Pulau Abadi akan mengadakan karnaval 3 hari 3 malam, yang juga wajib diikut sertakan setelah setiap konferensi iblis. Qin Chen tentu saja tidak akan berpartisipasi di dalam pertemuan karnaval ini. Sekarang dia tidak sabar untuk mengetahui formasi sumber tertinggi ini dan segera mengikuti Raja Iblis Abadi untuk memasuki Istana Iblis Abadi. Iblis Chen. Namun di luar Istana Abadi, Qin Chen tiba-tiba mendengar suara teriakan dari Raja Iblis Batu Hitam. "Tuan Raja Iblis Batu Hitam, apakah ada sesuatu?" kata Qin Chen seraya berbalik dan melihat Raja Iblis Batu Hitam. Dikelilingi oleh Jenderal Iblis lainnya, mereka telah berbalik dan mereka tidak berani tinggal di sini. Karena mereka telah melihat Iblis Chen dalam pikiran mereka. Ditambah Iblis Chen sekarang telah menjadi Raja Iblis pertama. Apakah orang pertama di bawah komando Raja Iblis? Siapa yang berani menyinggungnya?
Setelah Raja Iblis Batu Hitam, Jenderal Iblis kedua dan yang lainnya pun kemudian menyelinap pergi dari sana. Mereka batuk-batuk dan pergi karena dialog pribadi antara orang-orang dewasa tidak boleh mereka intip. Tidakkah kamu akan kembali bersamaku? Kata Raja Iblis Batu Hitam seraya memandang Qin-Chen. Wajahnya sedikit memerah, dia ragu-ragu dan berbisik. Mengapa, Tuan Raja Iblis Batu Hitam? Apakah masih memiliki perintah? Kata Qin-Chen seraya tersenyum. Anda, kata Raja Iblis Batu Hitam, ini adalah hal yang mendesak. Aku serius. Apakah kamu akan kembali bersamaku? Kata Raja Iblis Batu Hitam, dia menggigit bibirnya. Bibir merahnya itu menyala ditambah temperamen dinginnya yang mulia. Di luar nampak Jenderal Iblis kedua dan yang lainnya menunggu Raja Iblis Batu Hitam. Tetapi mereka nampak menggosip. Tetapi kemudian mereka juga penuh rasa hormat dan pemujaan terhadap Iblis Chen. Karena jika bukan karena Qin-Chen, mereka takutnya mereka akan mati di konferensi sebelumnya. Kembali kepada Qin-Chen, saat ini Qin-Chen memandangi Raja Iblis Batu Hitam. Wajahnya, matanya yang keras, kepala dan gigih tidak bisa menahan senyum. Masih ada sesuatu yang harus saya lakukan. Untuk sementara saya tidak akan pulang, kata Qin-Chen. Mendengar itu wajah Raja Iblis Batu Hitam pun sedikit pucat. Tetapi kemudian sosoknya sedikit bergetar dan dia mengangguk. Baiklah, aku mengerti, kata Raja Iblis Batu Hitam. Oke, sampai ketemu lagi, kata Qin-Chen. Dia pun tersenyum dan berbalik lalu memasuki ruangan Raja Iblis Abadi. Iblis Chen. Namun tiba-tiba Raja Iblis Batu Hitam berteriak kepada Qin-Chen. Qin-Chen yang akan masuk ke ruangan Raja Iblis Abadi pun ragu-ragu dan lalu menoleh ke arah Raja Iblis Abadi. Apakah masih ada sesuatu? Kata Qin-Chen. Iblis Chen, kamu harus berhati-hati, kata Raja Iblis Batu Hitam. Dia dengan ringan berkata, tetapi ekspresinya terlihat sangat serius. Aku tidak tahu siapa kamu, aku tidak tahu asalmu dari mana. Tetapi Raja Iblis Abadi itu tidak sesederhana yang kamu kira. Dan juga kolam kegelapan. Mengatakan ini Raja Iblis Batu Hitam nampak ragu-ragu, tetapi kemudian dia berkata lagi, yang terbaik adalah kamu tidak masuk ke sana. Meskipun kolam gelap ini dapat meningkatkan kultivasimu, tetapi itu bukanlah hal yang baik. Dan begitu Anda memasuki kolam gelap, maka Anda akan menjadi bukan milik Anda sendiri, kata Raja Iblis Batu Hitam. Tampilan Raja Iblis Batu Hitam sangat serius dengan ketegangan dan juga dengan peringatan. Mendengar itu Qin-Chen sedikit mengernyit. Raja Iblis Batu Hitam ini sepertinya khawatir kepada dirinya. Tetapi Qin-Chen juga tidak menyangka bahwa Raja Iblis Batu Hitam juga sepertinya telah melihat sesuatu. Dimengerti, terima kasih pengingatnya, Tuan Raja Iblis Batu Hitam, kata Qin-Chen seraya tersenyum kepada Raja Iblis Batu Hitam. Dan juga, kata Raja Iblis Batu Hitam ketika dirinya melihat Qin-Chen berbalik untuk pergi. Raja Iblis Batu Hitam tiba-tiba memanggil Qin-Chen lagi. Dia lalu memandang Qin-Chen, wajahnya memerah dan lalu berkata, Aku tidak peduli siapa kamu, tidak peduli apa tujuanmu datang ke Laut Dewa Iblis Kekacauan ini, tetapi Pulau Hati Iblis Batu Hitamku itu akan selalu menjadi rumahmu. Itu adalah tempat kamu memulai, dan aku akan menunggumu kembali, kata Raja Iblis Batu Hitam. Setelah mengatakan itu, Raja Iblis Batu Hitam pun buru-buru pergi dari sana karena dirinya merasa malu. Sudah selesai, gadis kecil lain telah memberimu hukuman yang buruk. Saat ini di dunia kacau Cakram Gyo Qian Kun, suara leluhur naga Hong Wang terdengar. Nah, Qin-Chen, leluhur ini menemukan bahwa setiap kamu muncul di mana itu akan ada seorang gadis kecil yang terpesona olehmu. Hei, nenek moyang ini tidak menyangka kamu memiliki daya tarik yang begitu besar. Mendengar itu, Qin-Chen pun memiliki garis hitam di wajahnya. Diam, kata Qin-Chen. Hei, yakinlah, nak Qin-Chen, di sini leluhur ini tidak akan pernah mengatakan hal ini kepada orang lain. Contohnya mengatakan kepada istri-istrimu. Leluhur ini tidak akan mengatakannya. Bahkan jika kamu bermain dengan wanita iblis itu, leluhur ini tidak akan mengatakannya. Mendengar kata-kata leluhur naga Hong Huang, Qin-Chen benar-benar tidak menyangka bahwa leluhur naga Hong Huang akan berpikiran seperti itu. Tenanglah nak Qin-Chen.
Sungai darah tua itu juga tidak akan pernah bisa mengatakan apapun, kata leluhur naga Hong Huang. Kemudian leluhur suci sungai darah mencibir kepada leluhur naga Hong Huang. Hal itu pun membuat leluhur naga Hong Huang pun merasa tidak senang. Kamu yang terus bersembunyi di sana. Beraninya kamu berkata seperti itu, apakah kamu tidak takut aku akan meledakkanmu? Kata leluhur naga Hong Huang, dan kemudian boom, sungai darah itu terhantam dan lautan darah pun melonjak. Kurang ajar, leluhur naga ini terlalu sombong, dan sejak dia dipulihkan, dia menjadi semakin sombong, kata leluhur suci sungai darah. Kamu tunggu di sana, kata leluhur suci sungai darah. Dia terkejut, tetapi dia kemudian tidak meladeni leluhur naga Hong Huang lagi dan dia terus bersembunyi. Karena sekarang dia belum pulih dan pertama-tama dia harus bertahan dan tidak boleh berkontak fisik dengan pihak lain. Kemudian leluhur naga berkata lagi, "Nah, Qin-chen, yakinlah leluhur ini tidak akan mengatakan sesuatu kepada istrimu." Terlebih lagi, Raja Iblis Batu Hitam itu sepertinya juga sangatlah cantik, tubuhnya kurus dan mulus. Pinggangnya juga sangat bagus. Ada juga Mei Yaoqing yang memiliki pesona ajaib itu. Oh, kamu juga bisa mengajaknya berkeliling. Tempat tidur yang hangat juga bagus saat kamu membutuhkannya. Dan kamu juga harus yakin bahwa leluhur ini akan merahasiakannya untukmu. Tetapi kamu juga sepertinya harus mengeluarkan sesuatu untuk menutup mulut dari leluhur ini, kata leluhur naga Hong Huang. Kemudian leluhur naga Hong Huang berkata lagi, misalnya kamu memberikan beberapa naga betina cantik lainnya kepada leluhur ini. Mendengar kata-kata leluhur naga Hong Huang itu, Qin-chen tidak bisa membantu, tetapi Qin-chen juga tidak bisa berkata-kata. Leluhur naga Hong Huang ini setelah memulihkan banyak kekuatannya, sepertinya dia sangat berambisi. Ingin mendapatkan ibu naga yang cantik lagi. Apakah tubuhmu sudah pulih? Apakah kamu lupa bagaimana kamu kehabisan energi waktu di sarang naga sejati waktu itu? Kata Qin-chen, dia melirik leluhur naga Hong Huang. Nak Qin-chen, leluhur naga sejati itu sangatlah agresif. Tetapi untuk ibu naga sejati biasa itu sepertinya tidak masalah, kata leluhur naga Hong Huang. Tapi apakah kamu yakin? Kata Qin-chen lagi. Ya, tentu saja aku yakin. Kamu tidak tahu leluhur tua ini sudah lama berada di dunia kacau ini. Dan leluhur ini tidak bisa menyalurkan energi ini. Dan juga tidak ada tempat untuk bisa melampiaskannya. Kata leluhur naga Hong Huang, dia berkata dengan sedikit panas dan wajahnya nampak tertawa. Oh, Qin-chen mengangguk dan kemudian boom, di dunia yang kacau, roh giok tiba-tiba muncul dan langsung jatuh di depan leluhur naga Hong Huang. Apa ini? Kata leluhur naga Hong Huang, dia menjadi penasaran. Itu penampilanmu sebelumnya, aku sudah merekamnya. Yakinlah, tunggu sampai kita kembali ke sarang naga sejati. Aku akan memberikan rekaman ini kepada Aoling, sang leluhur naga sejati. Dan jika rekaman ini diberikan kepadanya, percayalah apa yang akan terjadi selanjutnya, kata Qin-chen. Tidak, jangan. Nah, Qin-chen, jangan. Tidak, kakak Qin-chen. Tidak, Chen Xiao. Jangan, kata leluhur naga Hong Huang. Jika kamu melakukan itu, maka aku akan menjadi naga mati, kata leluhur naga Hong Huang. Memikirkan ketika rekaman itu dilihat oleh leluhur naga sejati Aoling, kaki leluhur naga Hong Huang pun nampak sedikit bergetar. Hahaha. Melihat penampakan ngeri dari leluhur naga Hong Huang, nampak leluhur suci sungai darah menertawakan leluhur naga Hong Huang. Leluhur naga Hong Huang, apakah kamu sekarang masih menginginkan ibu naga yang cantik? Kata Qin-chen, dia tersenyum dingin. Tidak. Uhuk, dia batuk. Chen kecil, sebelumnya leluhur ini hanyalah bercanda. Ya, leluhur ini hanya bercanda. Semua yang dikatakan oleh leluhur ini itu tidak benar, kata leluhur naga Hong Huang. Melihat ketakutan dari ekspresi leluhur naga Hong Huang, Qin-chen pun hanya tertawa terbahak-bahak. Namun saat berikutnya, Qin-chen pun terlalu malas untuk menghadapi leluhur naga Hong Huang lagi, dan Qin-chen pun langsung memasuki ruangan iblis abadi. Iblis abadi, kata Qin-chen. Ya, bawahan di sini tuanku, kata Raja Iblis Abadi. Keluarkan semua iblis yang berjaga di formasi besar, kata Qin-chen. Ya, baik, kata Raja Iblis Abadi. Segetar Raja Iblis Abadi pun langsung masuk ke laut dalam. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan beberapa iblis.
Tuanku, kata beberapa iblis itu, mereka langsung memberi hormat kepada Raja Iblis Abadi. Namun pada saat yang sama mereka juga menunjukkan pandangan penasaran ketika melihat Qin-Chen. Ini adalah Raja Iblis pertama di Raja Iblis Abadi saya, Iblis Chen. Mulai sekarang di Pulau Iblis Abadi saya, kehendak dari Iblis Chen adalah kehendak dari saya juga, kata Raja Iblis Abadi. Raja Iblis pertama yang baru. Banyak para iblis ahli Tianjun yang menjaga itu di tempat kejadian nampak memiliki ekspresi yang mengejutkan. Mereka semua tahu bahwa hari ini adalah hari konferensi Pulau Iblis Abadi. Dan ini adalah hari untuk menentukan Raja Iblis baru. Tetapi mereka semua tidak menyangka bahwa Raja Iblis pertama yang baru akan lahir. Baiklah, kalian bisa pergi dulu kembali ke Karnapal untuk beristirahat, kata Raja Iblis Abadi. Dia memberikan perintah. Tentu saja Qin-Chen ingin melakukan sesuatu di sini dan tentu saja tidak boleh ada orang lain yang tinggal di sini. Penjaga iblis formasi besar itu nampak mengerutkan kening karena tidak biasanya Raja Iblis Abadi membiarkan mereka untuk pergi dari sini. Kalian, apakah kalian tidak mendengarkan perintah dari raja ini? Kata Raja Iblis Abadi. Wajahnya pun langsung tenggelam dan boom. Dari dalam tubuhnya energi iblis yang menakutkan langsung keluar dan langsung menekan para iblis itu. Saya tidak berani, kata iblis itu. Hatinya tiba-tiba merasa takut dan mereka semua pun langsung bergegas keluar meninggalkan tempat ini. Setelah itu kemudian Raja Iblis Abadi secara pribadi membawa Qin-Chen ke inti barisan besar. Tuanku, ini adalah tempat terpenting dari sumber tertinggi ini di Pulau Abadi saya, kata Raja Iblis Abadi dengan hormat. Qin-Chen lalu melihat barisan besar ini dan boom, di depannya sumber sihir yang sangat besar berguling dengan napas yang sangat mengerikan. Pada saat yang sama, garis-garis sumber sihir ke-18 penuh dengan 4 sisi 8 pihak yang mengarah ke pulau sihir ke-18. Itu akan terus menyerap kekuatan kuat dan terus-menerus menyerapnya dan tumbuh dengan sendirinya. Kemudian sumber iblis dari formasi besar ini akan mengarahkan kekuatannya ke laut dalam yang jauh. Apakah ini lokasi keajaiban para dewa? Kata Qin-Chen. Dia bertanya. Ya tuanku, kita terhubung ke pulau hati iblis sampai ke Raja Iblis ke-18 di pulau 8 ini. Dan sumber itu akan melanjutkan ke kolam kegelapan, kata Raja Iblis Abadi. Mendengar itu Qin-Chen pun mengangguk dan mengerti. Anda dapat mengontrol sumber ajaib ini. Lalu bisakah Anda membuka susunan besar ini dan membiarkan kursi ini memasukinya? Kata Qin-Chen. Kemudian Raja Iblis Abadi pun membuka formasi itu, lalu berkata, Tuanku, hanya kali ini Anda dapat mengendalikan ini. Jika Anda menyerang formasi ini secara paksa, maka itu akan memicu serangan balik aktif dari formasi ini, kata Raja Iblis Abadi. Ya, baiklah, saya mengerti, kata Qin-Chen. Setelah mengatakan itu, Qin-Chen mengangkat tangannya dan segera Lord of the Abyss muncul di sana. Tuanku, kata Lord of the Abyss dengan hormat kepada Qin-Chen.